Kelompok perawat wanita pergi ke penjara. Semua tahanan dalam keributan. Karena sangat jarang melihat gadis di tempat ini. Tapi di tim perawat ini, narapidana melihat istri Chang Ho lagi. Kakak. Salam kakak. Kakak, salam. Mi-ho langsung merasa malu. Lagi pula, apa itu? Semua narapidana meneriakkan kata saudari. Untungnya, ada penjaga penjara yang menghentikannya. Pada saat ini, sipir datang untuk mencari Chang Ho. Beritahu istri dia ada di sini. Chang Ho memintanya untuk membuka kamar mandi. Chang Ho pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lalu tampar-tamparan tampan yang tampan. Dia berniat untuk makan enak bersama istrinya. Kemudian sipir datang ke Mi-ho. Pertama-tama, minta maaf. Ternyata ketika mereka baru saja tiba, Mi-ho bertanya kepada sipir, apakah dia bisa bertemu dengan narapidana itu. Sipir mengatakan bahwa jika ingin bertemu, harus meminta izin. Saya tidak mengenali Anda tadi, saya minta maaf. Besok saya akan meminta pesanan kunjungan. Tidak perlu besok, aku akan pergi sekarang. Mi-ho menemani penjaga penjara di hadapan rekan-rekannya. Semua tahanan berteriak keras, kakak. Sipir membawa Mi-ho ke terowongan. Ini adalah area VIP penjara. Dapat dikatakan bahwa itu adalah surga tahanan. Tempat ini dulunya adalah situs 3 Taipan. Tapi sekarang ini adalah area Chang Ho. Saat ini, dia juga sedang menunggu Mi-ho di sana. Ada juga banyak makanan di atas meja. Setelah membawa Mi-ho, sipir mengucapkan selamat malam. Lalu pergi. Chang Ho ingin memeluk Mi-ho. Tapi ditolak olehnya. Dia bertanya pada Chang Ho. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berani menipuku, keduanya akan berakhir. Apakah kamu benar-benar Big Moss? Sekarang di kantor kepala sipir. Dia memperhatikan dan mendengarkan setiap gerakan Chang Ho. Dan Chang Ho tahu dia sedang diawasi juga. Dia tidak menjawab Mi-ho. Tapi Mi-ho bersikeras untuk bertanya. Apakah kamu BM? Chang Ho menariknya keluar dari tempat ini. Kemudian minta sipir untuk membuka pintu gym. Mereka pergi ke tengah lapangan. Meskipun tempat ini memiliki kamera, tapi tidak bisa merekam. Chang Ho berkata pada Mi-ho. Tadi dia tidak bisa mengatakannya. Dia bilang dia bukan Big Moss. Mi-ho bilang kenapa dia tahu 5 nama itu. Ternyata awalnya setelah Chang Ho mendapat daftar palsu. Dia ingin membaca. Lalu tiba-tiba seseorang menutupi kepalanya. Kemudian dipukul hingga koma. Menunggu dia bangun. Kemudian ditemukan di dalam tas ada kartu. Dan di kartu itu ada 5 nama. Dan sebuah simbol. Simbol ini pernah dilihat oleh Chang Ho sebelumnya. Kemudian para penjahat berbalik melawannya. Mati secara tidak wajar lagi. Mereka juga memiliki simbol itu di sebelah mereka. Chang Ho menebak bahwa ini mungkin ditinggalkan oleh Big Moss. Sekarang ada 2 daftar. Chang Ho tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tapi hari bertemu Chaegong. Wali kota bergegas ke sel. Lihatlah tampilan tergesa-gesa wali kota. Chang Ho sudah tahu daftar mana yang harus dipercaya. Itu sebabnya dia berhasil mengucapkan 5 nama itu. Mi-ho bertanya apa yang terjadi dengan sekretaris yang meninggal di ruang pemantauan. Chang Ho memberitahunya. Big Moss selalu menggunakan kartu untuk mengiriminya sinyal. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Big Mouth selanjutnya. Mi-ho menarik tangan Chang Ho dan berkata, Chang Ho, kamu tidak bisa mengatakan seberapa lurus. Maka kamu akan mati. Maka kamu akan menjadi mulut besar yang sebenarnya. Itu sebabnya dia memberi aku tugas, menantang aku. Begitu dia menganggapku tidak berharga untuk digunakan. Akan bunuh aku. Mi-ho sekarang benar-benar percaya pada Chang Ho. Sipir masih mengawasi mereka berdua. Karena tidak bisa mendengar isinya. Jadi dia tidak sabar lagi. Apakah Anda percaya ini adalah surga penjara di Korea? Bos datang. Cepat minggir. Semua berdiri. Berdiri. Bos. Mi-ho melihat suami dia.
Perasaan yang tak terkatakan menggenang. Hari ini adalah hari tim perawat datang untuk melakukan pekerjaan amal. Mereka akan membantu narapidana membuat nasi. Chang Ho berkata kepada wanita ini. Jika dia berani menggertak Mi Ho lagi di masa depan, itu akan membuatnya tidak bisa menelan. Ternyata wanita ini adalah atasan di rumah sakit Mi Ho. Dia sering menggertak Mi Ho. Itu sebabnya Chang Ho mengancamnya. Mi Ho melihat suaminya keluar untuknya. Dalam hati, secara alami mencintai suami. Setelah Chang Ho selesai mengambil nasi, hanya berbalik dan tersenyum pada Mi Ho. Kemudian berbalik dan pergi. Para junior di belakang bahkan berlutut. Karena mereka memuja Chang Ho. Menunggu sampai malam. Chang Ho pergi ke gereja di penjara. Dia menerima kues Big Mouth di tempat ini. Minta dia untuk menghentikan 3 taipan dari jaminan untuk perawatan medis. Ternyata ketiga taipan ini telah melakukan kontak dengan Chae Gong. Terima kasih padanya untuk membuat hubungan. Bantu mereka dengan jaminan dan dapatkan perawatan medis. Karena mereka tidak ingin tinggal di penjara ini lagi. Chang Ho menyatakan dirinya raja dan menyatakan jenderal di sini. Bertiga benar-benar menjadi lebih rendah. Merasa takut sepanjang hari. Takut Chang Ho akan membunuh. Pada hari perawat tiba, Chang Ho bahkan mengunci mereka bertiga. Ini adalah penghinaan besar bagi mereka. Malam itu Chang Ho menangkap pria gendut kaya itu lagi. Buat dia berlutut di depan. Apakah kamu tahu lawanku diracun sampai mati? Mereka semua mati dengan sangat lembut. Itu harus dibakar sampai mati, kan? Chang Ho melemparkan semprotan serangga ke dalam api. Api segera berkobar. Pria gendut pengecut takut kencing di celana. Chang Ho menariknya ke sisi api. Buat dia menceritakan rencana mereka. Setelah mendapatkan informasi, Chang Ho segera melepaskan pria gendut itu. Sampai hari berikutnya, 3 taipan berubah menjadi pakaian asli. Karena hari ini adalah hari mereka dibebaskan. Chae Gong mengajukan jaminan untuk mereka. Tak lama kemudian sipir datang. Dia meminta 3 orang untuk mengikutinya. Dia akan membawa mereka pergi. Tapi di tengah jalan, mereka bertemu dengan Chang Ho. Chang Ho membawa juniornya untuk menghentikan mereka bertiga. Chang Ho, jangan berlebihan. Chang Ho tersenyum. Dia mengatakan jika orang-orang ini tidak mengaku, maka apa yang dia katakan sebelumnya masih berlaku. Dia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Tapi Chang Ho baru saja selesai berbicara. Kemudian semua juniorku pergi ke sisi yang berlawanan. Hanya Chang Ho dan juniornya yang tersisa. Ternyata orang-orang ini semua adalah junior Chun Sik. Wajah Chang Ho segera menjadi gelap. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak akan mengkhianati rakyatku. Orang ini memberitahu Gi Kuang. Saya tahu Anda akan segera bekerja dengan orang ini Chang Ho. Apakah Anda siap menjual kami berdua? Kali ini hanya kita berdua yang bisa keluar. Anda terus tinggal di penjara ini. Gi Kuang sangat marah. Tiba-tiba 2 penjaga datang. Mereka membawa Gi Kuang kembali ke sel. Tunggu sampai dia dibawa pergi. Seorang taipan berkata kepada Chun Sik. Apakah kamu merasa seperti lebih baik jika tikus ini mati? Apakah kamu mengatakan itu benar? Pasti seperti itu. Layak untuk mati. Mereka tertawa seperti musim yang bagus. Dan ucapkan selamat tinggal pada Chang Ho. Tunggu seperti orang yang mereka tinggalkan. Chang Ho langsung tertawa terbahak-bahak, mematahkan ekspresi seriusnya tadi. Dia tertawa seperti orang gila. Tapi tersenyumlah sejenak. Ekspresinya berubah lagi. Semuanya tampaknya sesuai dengan rencananya. Jerry sangat bingung. Chang Ho bilang, kalian semua idiot dipermainkan olehku. Pada saat ini, lelaki tua di sel juga menunjukkan senyum bingung. Film hari ini berakhir di sini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Silahkan nantikan episode selanjutnya. Masih banyak cerita yang harus diungkap. Tentang mengapa tikus besar terobsesi dengan tesis Seo Jae-yong. Dan hubungan antara penjara Gucheon dan rumah sakit Gucheon.
Sekarang bisakah Anda menebak siapa yang Big Mouth? Sekelompok perawat wanita pergi ke penjara. Semua tahanan dalam keributan. Karena sangat jarang melihat gadis di tempat ini. Tapi di tim perawat ini, narapidana melihat istri Chang Ho lagi. Kakak. Salam kakak. Kakak, salam. Mi Ho langsung merasa malu. Lagi pula, apa itu? Semua narapidana meneriakkan kata saudari. Untungnya, ada penjaga penjara yang menghentikannya. Pada saat ini, sipir datang untuk mencari Chang Ho. Beritahu istri dia ada di sini. Chang Ho memintanya untuk membuka kamar mandi. Chang Ho pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lalu tampar tamparan tampan yang tampan. Dia berniat untuk makan enak bersama istrinya. Kemudian sipir datang ke Mi Ho. Pertama-tama, minta maaf. Ternyata ketika mereka baru saja tiba, Mi Ho bertanya kepada sipir, apakah dia bisa bertemu dengan narapidana itu. Sipir mengatakan bahwa jika ingin bertemu, harus meminta izin. Saya tidak mengenali Anda tadi, saya minta maaf. Besok saya akan meminta pesanan kunjungan. Tidak perlu besok, aku akan pergi sekarang. Mi Ho menemani penjaga penjara di hadapan rekan-rekannya. Semua tahanan berteriak keras, kakak. Sipir membawa Mi Ho ke terowongan. Ini adalah area VIP penjara. Dapat dikatakan bahwa itu adalah surga tahanan. Tempat ini dulunya adalah situs 3 Taipan. Tapi sekarang ini adalah area Chang Ho. Saat ini, dia juga sedang menunggu Mi Ho di sana. Ada juga banyak makanan di atas meja. Setelah membawa Mi Ho, sipir mengucapkan selamat malam. Lalu pergi. Chang Ho ingin memeluk Mi Ho. Tapi ditolak olehnya. Dia bertanya pada Chang Ho. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu berani menipuku, keduanya akan berakhir. Apakah kamu benar-benar Big Moss? Sekarang di kantor kepala sipir. Dia memperhatikan dan mendengarkan setiap gerakan Chang Ho. Dan Chang Ho tahu dia sedang diawasi juga. Dia tidak menjawab Mi Ho. Tapi Mi Ho bersikeras untuk bertanya. Apakah kamu BM? Chang Ho menariknya keluar dari tempat ini. Kemudian minta sipir untuk membuka pintu gym. Mereka pergi ke tengah lapangan. Meskipun tempat ini memiliki kamera, tapi tidak bisa merekam. Chang Ho berkata pada Mi Ho. Tadi dia tidak bisa mengatakannya. Dia bilang dia bukan Big Moss. Mi Ho bilang kenapa dia tahu 5 nama itu. Ternyata awalnya setelah Chang Ho mendapat daftar palsu. Dia ingin membaca. Lalu tiba-tiba seseorang menutupi kepalanya. Kemudian dipukul hingga koma. Menunggu dia bangun. Kemudian ditemukan di dalam tas ada kartu. Dan di kartu itu ada 5 nama. Dan sebuah simbol. Simbol ini pernah dilihat oleh Chang Ho sebelumnya. Kemudian para penjahat berbalik melawannya. Mati secara tidak wajar lagi. Mereka juga memiliki simbol itu di sebelah mereka. Chang Ho menebak bahwa ini mungkin ditinggalkan oleh Big Moss. Sekarang ada 2 daftar. Chang Ho tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tapi hari bertemu Chae Gong. Wali kota bergegas ke sel. Lihatlah tampilan tergesa-gesa wali kota. Chang Ho sudah tahu daftar mana yang harus dipercaya. Itu sebabnya dia berhasil mengucapkan 5 nama itu. Mi Ho bertanya apa yang terjadi dengan sekretaris yang meninggal di ruang pemantauan. Chang Ho memberitahunya. Big Moss selalu menggunakan kartu untuk mengiriminya sinyal. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Big Mouth selanjutnya. Mi Ho menarik tangan Chang Ho dan berkata, Chang Ho, kamu tidak bisa mengatakan seberapa lurus. Maka kamu akan mati. Maka kamu akan menjadi mulut besar yang sebenarnya. Itu sebabnya dia memberi aku tugas, menantang aku. Begitu dia menganggapku tidak berharga untuk digunakan. Akan bunuh aku. Mi Ho sekarang benar-benar percaya pada Chang Ho. Sipir masih mengawasi mereka berdua. Karena tidak bisa mendengar isinya. Jadi dia tidak sabar lagi. Apakah Anda percaya ini adalah surga penjara di Korea? Bos datang. Cepat minggir. Semua berdiri.
Berdiri. Bos. Miho melihat suami dia. Perasaan yang tak terkatakan menggenang. Hari ini adalah hari tim perawat datang untuk melakukan pekerjaan amal. Mereka akan membantu narapidana membuat nasi. Chang Ho berkata kepada wanita ini. Jika dia berani menggertak Miho lagi di masa depan, itu akan membuatnya tidak bisa menelan. Ternyata wanita ini adalah atasan di rumah sakit Miho. Dia sering menggertak Miho. Itu sebabnya Chang Ho mengancamnya. Miho melihat suaminya keluar untuknya. Dalam hati, secara alami mencintai suami. Setelah Chang Ho selesai mengambil nasi, hanya berbalik dan tersenyum pada Miho. Kemudian berbalik dan pergi. Para junior di belakang bahkan berlutut. Karena mereka memuja Chang Ho. Menunggu sampai malam. Chang Ho pergi ke gereja di penjara. Dia menerima kues Big Mouth di tempat ini. Minta dia untuk menghentikan 3 taipan dari jaminan untuk perawatan medis. Ternyata ketiga taipan ini telah melakukan kontak dengan Chaegong. Terima kasih padanya untuk membuat hubungan. Bantu mereka dengan jaminan dan dapatkan perawatan medis. Karena mereka tidak ingin tinggal di penjara ini lagi. Chang Ho menyatakan dirinya raja dan menyatakan jenderal di sini. Bertiga benar-benar menjadi lebih rendah. Merasa takut sepanjang hari. Takut Chang Ho akan membunuh. Pada hari perawat tiba, Chang Ho bahkan mengunci mereka bertiga. Ini adalah penghinaan besar bagi mereka. Malam itu Chang Ho menangkap pria gendut kaya itu lagi. Buat dia berlutut di depan. Apakah kamu tahu lawanku diracun sampai mati? Mereka semua mati dengan sangat lembut. Itu harus dibakar sampai mati, kan? Chang Ho melemparkan semprotan serangga ke dalam api. Api segera berkobar. Pria gendut pengecut takut kencing di celana. Chang Ho menariknya ke sisi api. Buat dia menceritakan rencana mereka. Setelah mendapatkan informasi, Chang Ho segera melepaskan pria gendut itu. Sampai hari berikutnya, 3 taipan berubah menjadi pakaian asli. Karena hari ini adalah hari mereka dibebaskan. Chaegong mengajukan jaminan untuk mereka. Tak lama kemudian sipir datang. Dia meminta 3 orang untuk mengikutinya. Dia akan membawa mereka pergi. Tapi di tengah jalan, mereka bertemu dengan Chang Ho. Chang Ho membawa juniornya untuk menghentikan mereka bertiga. Chang Ho, jangan berlebihan. Chang Ho tersenyum. Dia mengatakan jika orang-orang ini tidak mengaku, maka apa yang dia katakan sebelumnya masih berlaku. Dia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Tapi Chang Ho baru saja selesai berbicara. Kemudian semua juniorku pergi ke sisi yang berlawanan. Hanya Chang Ho dan juniornya yang tersisa. Ternyata orang-orang ini semua adalah junior Chunsik. Wajah Chang Ho segera menjadi gelap. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak akan mengkhianati rakyatku. Orang ini memberitahu Gi Kuang. Saya tahu Anda akan segera bekerja dengan orang ini Chang Ho. Apakah Anda siap menjual kami berdua? Kali ini hanya kita berdua yang bisa keluar. Anda terus tinggal di penjara ini. Gi Kuang sangat marah. Tiba-tiba 2 penjaga datang. Mereka membawa Gi Kuang kembali ke sel. Tunggu sampai dia dibawa pergi. Seorang taipan berkata kepada Chunsik. Apakah kamu merasa seperti lebih baik jika tikus ini mati? Apakah kamu mengatakan itu benar? Pasti seperti itu. Layak untuk mati.